ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. Saya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lagi diragukan bahwasanya mazhab cara beribadah beragama dalam bab fikih itu ada warna-warninya, ada perbedaan-perbedaannya dalam bab fikih. Dan mazhab yang paling tersebar itu mazhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, terkadang dalam permasalahan-permasalahan dalam memahami dalil-dalil ataupun nas ada perbedaan pandang, ya, yang membuat perbedaan dalam hukum-hukum fikih. Misalnya hukum menyentuh kemaluan apakah membatalkan? Sebagian mengatakan tidak batal, sebagian mengatakan batal, sebagian mengatakan batal jika dengan syahwat dan semacamnya. Dan kita meyakini semua perselisihan mereka ini dibangun di atas keinginan mereka untuk merujuk kepada Quran dan Sunnah. Tapi kenapa mereka berbeda? Kadang-kadang Quran itu dan Sunnah itu ada disebutkan padanya lafaz-lafaz yang sifatnya umum, dan ada lafaz-lafaz yang sifatnya khusus. Sebagian tak mengetahui yang khusus, dia hanya mengetahui yang umum. Sebagian mengetahui ada yang khusus, maka dia membayang umum ada yang khusus. Akhirnya terjadilah perselisihan. Intinya bukanlah hal yang buruk ketika ada perselisihan dalam bab fikih. Bahkan sejak zaman sahabat saja, sahabat berbeda pendapat dalam masalah pengamalan fikih. Contohnya berwudu. Kalaulah Anda mengetahui bagaimana Abdullah bin Umar berwudu, subhanallah, dia berwudu sehingga masukkan air ke dalam matanya. Kalau Anda tahu bagaimana Abu Hurairah berwudu, dia berwudu sehingga ketika membasuh kaki dia sampai ke betisnya. Ya. Ini adalah merupakan amalan-amalan sahabat, tapi tidak diamalkan oleh sahabat-sahabat lainnya. Ya. Jadi dalam perkara fikih ini tentu ada sedikit perbedaan pandang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusalliyanna ahadukum al-'asra illa fi Bani Quraidah." Ketika Nabi ingin mengepung Bani Quraidah, kata Nabi kepada para sahabat, "Janganlah kalian melaksanakan salat asar kecuali tiba di Bani Quraidah." Sebagian sahabat melihat waktu telah dekat keluar daripada waktu asar, maghrib telah dekat, maka mereka solatnya tidak di Bani Quraidah, mereka solat di tengah perjalanan menuju Bani Quraidah. Dan sebagian sahabat memahami, kata Nabi, janganlah akan solat kecuali Bani Quraidah. Mereka memahami secara zahir nas, maka mereka tiba di Bani Quraidah baru mengerjakan solat asar, padahal waktunya telah keluar. Maka dua-duanya ini pemahaman yang berbeda. Yang pertama memahami maksud Nabi bersegera bergegas, tak mengapa solat tengah jalan, yang penting bergegas, tidak berlambat-lambat sehingga mereka kerjakan di tengah jalan sebelum sampai ke Bani Quraidah. Sebagian memahami zahir nas, akhirnya mereka mengerjakan ketika di Bani Quraidah. Dan semua sahabat yang tidak diingkari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Walaupun antara keduanya ada yang lebih benar, yang lebih benar adalah yang pertama, mereka mengerjakan salat sebelum waktunya keluar. Subhanallah. Maka dalam masalah-masalah fikih ini kita boleh mengikuti apa yang hati kita tentram dalam mengamalkannya sesuai dengan dalil. Yang dilarang adalah sengaja mengumpulkan segala macam pendapat-pendapat yang sesuai dengan hawa nafsunya, sehingga dia pindah-pindah mazhab. Ya, apa yang enak dia pilih. Ya, berkata para ulama, man tatabba'ar rukhasa faqad tazandaq. Yang beragama pilih-pilih mana yang boleh, akhirnya dia akan menjadi zindiq, menjadi fasik, menjadi munafik, daripada Islam. Andai kata engkau cari, ada saja pendapat ulama-ulama nyeleneh. Berkata para ulama, likulli alimin zallah, setiap orang alim itu pasti punya ketergelinciran. Maka jangan kau ikuti ketergelinciran seorang alim, karena kita meyakini hanya Nabi yang terpelihara, maksum dari kesalahan, dijaga wahyu. Setiap ulama ada kekhilafan. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, dia menghalalkan nikah mut'ah. Subhanallah. Walaupun telah diriwayatkan dalam beberapa riwayat, dia rujuk dari pendapat tersebut. Jika engkau ikuti pendapat Abdullah bin Abbas yang menghalalkan nikah mut'ah, engkau akan bertentangan dengan nas Nabi SAW.
yang telah mengharamkan mut'ah sampai hari kiamat pada dua tempat, pada waktu perang Khaybar, pada penaklukan kota Makkah. Loh, kenapa Ibnu Abbas menghalalkannya? Boleh jadi tak sampai kepadanya larangan tersebut. Karena itu dalam beberapa dikatakan dia rujuk. Maksud kita, jangan engkau dalam beragama mencari-cari apa yang senang hawa nafsumu. Ya, ambil daripada mazhab ini karena ini paling mudah. Ambil dari mazhab ini paling mudah. Kau akan berbahaya, kau akan keluar daripada agama. Likulli alimin zallah, setiap orang alim itu punya tergelinciran. Jika kau ikuti ketergelinciran orang alim, engkau akan binasa. Maka jangan engkau dalam beragama itu memilih apa yang sesuai hawa nafsu. Pilihlah yang dekat dengan kebenaran, yang adanya pada dalil. Ya, lihat dulu ijma' para sahabat. Jangan kau selisih ijma'. Lihat apa yang paling banyak diperbuat para sahabat. Jangan kau selisihi mereka. Ya, subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tak boleh dalam beragama ini engkau memilah sesuatu untuk mencari kemudahan dan apa yang kau condongi dengan hawa nafsumu. Tapi carilah segala sesuatu dan perkara-perkara fikih yang berkesesuaian dengan dalil. Wallahu taala a'lam. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين